Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adek Rosyadi, NIM 1714136. Kelas Ekonomi Syariah A, mata kuliah Manajemen Perbankan. Baik, saya akan menjawab soal-soal untuk UTS, yaitu 1. Sebutkan undang-undang dari perbankan serta jelaskan pengertian bank. Undang-undang perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan menerbitkan promise atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Nomor yang kedua yaitu jelaskan peran Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintahan. Peran Bank Indonesia terhadap pemerintahan yaitu 1. Penjaga stabilitas moneter. Tujuannya adalah agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjamin sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pengatur dan pengawas perbankan. Bertujuan agar perbankan memiliki kinerja yang lebih sehat. Yang ketiga, pengatur dan penyelenggara sistem pembayaran. Ada 4 prinsip yang dipegang oleh Bank Indonesia dalam mengatur mekanisme pembayaran ini, yaitu aman, efisien, kesamarataan, akses, dan perlindungan konsumen. Nomor yang ketiga yaitu jelaskan mengenai kegiatan bank. 1. Yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Di dalamnya terdapat simpanan giro, simpanan pada bank di mana penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro. Lalu ada simpanan tabungan, simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikan dengan menggunakan SIP penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana penarikan lainnya. Lalu ada simpanan deposito, simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu dan dapat ditarik dengan bilet deposito atau sertifikat deposito. Yang kedua yaitu menyalurkan dana ke masyarakat. Di dalamnya terdapat kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang. Lalu ada kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan. Lalu ada kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer. Lalu ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi. Lalu ada kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga yaitu jasa-jasa bank lainnya. Di dalamnya terdapat menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pembayaran uang kuliah. Lalu melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji atau pensiun atau honor, pembayaran dividen, dan pembayaran bonus atau hadiah. Lalu ada inkanso, clearing, safe deposit box, bank card, bank notes atau falas, bank garansi, referensi bank, dan letter of credit. Yang keempat yaitu imbas virus COVID-19
COVID-19 ini terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya efek bagi perbankan di Indonesia, yaitu efeknya yaitu menekankan aktivitas ekonomi dalam negeri. Perlambatan itu akan berimbas pada kredit perbankan, baik ke penyaluran maupun kualitas asetnya, termasuk ke segmen korporasi. Lalu, sudah benarkah kebijakan yang pemerintah ambil untuk perekonomian Indonesia? Menurut saya sudah benar. OJK dan pemerintahan dan Bank Indonesia itu mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana manajemen bank menanggulangi kendala yang timbul akibat COVID-19? Menurut saya, manajemen bank dalam menanggulangi akibat virus COVID-19 ini yaitu melakukan kebijakan stimulus di sektor perbankan yang sudah berjalan, terdiri dari penilaian kualitas kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit sebesar 10 miliar. Dan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.